Firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami bawa hati, roh, jiwa, tubuh kami untuk selalu menyembah-Mu. We praise You, O Lord, holy Your name. We praise You, matur nuwun Gusti, kula memuji asmanipun Gusti, kula mulyakaken, kula tansah luhuraken asma Paduka. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan mengumpulkan kami dan kami bersekutu dalam doa malam. Kami ingin memperhatikan firman Tuhan dan terima kasih Tuhan memberikan kemampuan, kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah ada bersama dengan kami. Kita melanjutkan doa malam hari ini dan kita sudah meneliti kitab Amsal. Yang doa malam secara khusus saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian meneliti kitab Amsal. Kita sampai di pasal 14 ayat 12 ya.
Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saudara, firman ini bagi saya merupakan firman yang dahsyat, karena membawa perenungan lebih dalam lagi. Jadi, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita harus benar-benar memperhatikan, benar-benar serius memikirkan mengenai jalan kehidupan kita dan bahkan juga jalan kehidupan yang akan datang, yaitu yang menuju kepada akhir hidup. Setiap orang beriman percaya bahwa ada dimensi yang akan datang yang sering disebut akhirat. Nah, akhirat itu dunia akhir atau dunia roh, orang menyebutnya seperti itu, saudara. Dunia roh ini tidak kelihatan. Dunia roh tidak kelihatan. Dan setiap orang beriman yang memiliki keyakinan, maka percaya bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan roh, tubuh dan nyawa, setidaknya semacam itu. Itu dikotomi. Kalau yang keyakinan trikotomi, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, setiap orang beriman harus percaya, pasti percaya bahwa ada roh kita yang akan menuju kemana. Dan hampir setiap agama mengajarkan bahwa nanti di sana itu ada dua tempat, yaitu tempat kemuliaan dan tempat hukuman. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita keliru masuk di tempat hukuman. Ya, harus sampai menemukan jalan yang lurus yang menuju kepada tempat kemuliaan, di mana Yang Maha Kuasa menganugerahkan tempat kemuliaan atau sorga. Nah, ini yang kemudian membawa kita untuk merenungkan satu ayat ini menjadi beberapa bagian. Sampai sekarang ini catatan saya sampai di bagian yang ke-15 ya. Benar ya, bagian yang ke-15. Ya, bagian ke-15. Jadi judulnya kemudian saya beri judul perenungan kita ini adalah pergumulan mencari kebenaran. Sekarang sampai bagian ke-15. Nah, harap diingat kemarin, saudara, mungkin kalau yang hanya mengikuti satu kali doa malam saja, saudara tidak bisa membayangkan sebelumnya. Jadi saya berharap saudara juga melihat doa malam sebelum ini dengan judul yang sama, pergumulan mencari kebenaran, mulai dari bagian 1 sampai bagian 14. Sekarang bagian yang ke-15. Ini sudah sampai kepada pembuktian bahwa Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu pernah lahir, bukan dongeng. Kemudian kita bisa meneliti hidupnya melalui kitab suci, Bible, dan kitab suci ini bisa dipertanggungjawabkan, kredibilitasnya teruji, ya, walaupun banyak diserang sampai sekarang, tapi kredibilitas Alkitab itu teruji, tidak terbantah. Firman Tuhan tidak bisa dibantah, itu saudara. Dan sekarang kita sudah meneliti kepada pribadi Mesias itu sendiri. Nah, pribadi Mesias itu sudah dinubuatkan mulai dari awal. Nah, kita sampai di sini ya kemarin dulu, yaitu sedang memfokuskan kepada nubuat-nubuat tentang Mesias. Nah, nubuat tentang Mesias atau bahasa jelasnya disebut juru selamat atau penebus umat manusia, atau yang pada akhirnya kita kenal menjadi imam besar agung kita, itu dalam diri Yesus Kristus. Dan itu, saudara sekalian, itu dinubuatkan mulai dari awal dunia ketika Adam dan Hawa jatuh dosa. Kemudian ada nubuatan-nubuatan berikutnya yang ternyata akhirnya nanti terjadi. Nah, yang terjadi ini nanti akan kita pergumulkan lebih rinci lagi sesudah ini. Tapi nubuatan-nubuatan yang sudah kita teliti adalah bahwa akan lahir dari seorang perempuan yang mengalahkan iblis, kemudian dia lahir di kota Bethlehem, lahir dari seorang dara, nanti pada akhirnya akan mengalami
pakaiannya dibagi-bagi, dan jubahnya diundi dengan membuang undi. Lalu nubuatan yang berikutnya adalah awal dari kehidupan Mesias itu tidak menarik, tidak diperhitungkan, bukan siapa-siapa. Lahir dari awal dia kelahirannya berada di tempat yang tidak mewah, bahkan cenderung tempat yang cukup hina, yaitu di kandang hewan. Nah, ini yang kemarin kita lihat. Kemudian yang paling akhir yaitu tentang karyanya. Jadi kemarin kita sudah melihat nubuatan di Yesaya pasal 53. Di sana dikatakan bahwa Mesias itu nantinya akan disiksa, dibunuh, bahkan disiksa sehingga tidak rupa manusia lagi. Bahkan kita menganggap dia kena tulah, ya. Banyak orang menganggap dia kena tulah, lalu dia akhirnya mati, dikubur di antara orang-orang fasik. Dia dibunuh di antara penjahat-penjahat. Nah, seperti itu. Walaupun nubuatannya di kitab Yesaya itu, walaupun dia tidak melakukan kekerasan dan tidak melakukan dosa. Nah, ini nanti di bawah akan semakin kita teliti, saudara. Mesias itu tidak pernah melakukan dosa. Tidak seperti nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu setelah saya teliti, ternyata semuanya pernah berdosa. Ada yang pengikut seorang nabi itu mengatakan nabinya tidak berdosa, tapi ternyata ada ayatnya yang mengatakan dia berdosa. Itu yang banyak orang tidak memahami ternyata, saudara ya. Nah, tapi kalau Mesias, yang Mesias asli itu tidak berdosa. Nah, ini yang walaupun dia tidak berdosa, ternyata nanti dia dibunuh di antara penjahat-penjahat dan sudah dikuburkan. Ya, jadi nubuatannya kemarin sampai dikuburkan di antara orang-orang fasik. Nah, sekarang kita melanjutkan di Yesaya pasal 53 ayat yang ke-10 sampai nanti ayat 12. Itu di sini nih, jadi di antara kitab Yesaya pasal 52 dan 53 ini berisi, saya membaginya menjadi 3 nubuatan, yaitu nubuatan tentang awal kehidupan Mesias yang tidak diperhitungkan sebagai siapa-siapa. Kemudian nanti ayat 1-9 itu dari pasal 53 menubuatkan tentang karya Mesias terutama di kayu salib. Dan itu ternyata nanti dibuktikan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia disiksa sampai bilur-bilurnya itu ternyata yang menyembuhkan kita. Jadi dia di situ itu menebus dosa banyak orang. Itu dituliskan di kitab Yesaya yang ditulis antara 700 sampai 680 tahun sebelum Masehi. Nah, sekarang di ayat 10 ke bawah sampai akhir dari pasal ini menyebutkan tentang nubuat tentang kemenangan dan kekuasaan Mesias. Coba kita baca bersama-sama, ayo. Yesaya pasal 53 ayat 10. Firman Tuhan yang merupakan nubuatan melalui Nabi Yesaya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, kunya huruf besar, hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, coba kita teliti sedikit demi sedikit.
Jadi di ayat 10 dari Yesaya pasal 53 ini. Dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ini masih kelanjutan dari penjelasan di atas kayu salib. Sekali lagi diulangi di sini. Apabila ia menyerahkan dirinya. Nanti ini terjadi kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sekali lagi kalau kita meneliti nubuatan ini sebelum Tuhan Yesus lahir, orang yang membaca kitab Yesaya ini akan bertanya-tanya, bagian ini maksudnya bagaimana? Ada bagian yang menurut saya namanya terbalik-balik. Ya, di sini dikatakan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Zaman dulu yang dikenal sebagai korban penebus salah itu hewan, saudara. Tapi di sini dikatakan hambaku, kunya huruf besar, hamba Tuhan. Maka saudara, walaupun seringkali dimasalahkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada keimanan Kristiani, Yesus itu disebut hamba Tuhan, disebut anak Tuhan, disebut utusan Tuhan, juga disebut Bapa sendiri yang mengambil rupa manusia. Juga disebut juru selamat, ya, disebut sang pamarto, disebut Mesias. Nah, jadi di sini ini Mesias ini mengorbankan dirinya sebagai penebus salah. Ini kan cukup jelas ini. Ini ditulis 700 tahun sebelumnya. Nah, coba sekarang kita melihat di bagian sebelumnya yang kemarin sudah kita renungkan, itu dikatakan bahwa ia dikubur di antara orang-orang fasik. Ia dibunuh dan kemudian dikuburkan di antara orang-orang fasik. Tapi di sini di ayat 10 ini saya baca lanjut. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Barangkali kita akan mempertanyakan, Tuhan Yesus yang tidak menikah, tapi keturunannya siapa? Gitu. Saudara, kehadiran Tuhan Yesus ke dunia itu bukan untuk menikah dan bukan untuk punya anak secara jasmani. Tapi kalau yang disebut anak-anak Tuhan nanti akan ada banyak sekali. Akan ada banyak sekali orang-orang yang disebut anak Tuhan yang menyebut kepada Tuhan Yesus itu Bapa. Karena barang siapa sudah melihat Yesus sudah melihat Bapa. Itu nanti ayatnya akan kita teliti renungan besok, jauh sesudah ini. Jadi Mesias itu punya anak loh, saya itu kecuali punya anak-anak yang lahir dari kami suami istri, tapi saya punya banyak anak rohani yang bahkan membapaknya sungguh-sungguh kepada saya. Nah itu saudara. Jadi yang disebut anak itu belum tentu anaknya bapak dan ibu. Makanya anak Allah itu artinya kalau diartikan pada diri Yesus Kristus, Allah yang mengambil rupa manusia. Bukannya Allah kawin dengan Maria terus punya anak namanya Yesus, itu yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada iman Kristen. Seperti itu, bukan begitu pengertiannya. Kalau seperti itu, saya pun tidak akan nyembah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus bukan Allah yang mengambil rupa manusia. Dia anak dewa. Tapi bukan itu yang dimaksud, saudara ya. Jadi dikatakan ia akan melihat keturunannya. Nah, perhatikan satu frasa ini. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bukankah kalau orang-orang yang membaca sebelum Tuhan Yesus lahir akan bingung di sini? Lah kan sudah dikubur. Kok di sini dikatakan umurnya akan lanjut? Ini yang merupakan sebuah nubuat yang pada akhirnya terjadi. Hal yang mustahil ini terjadi. Karena apa? Ini menubuatkan akan kebangkitan Yesus. Dia disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi umurnya lanjut lagi. Karena dia bangkit dan tidak mati lagi. Itu saudara ya. Jadi ini nubuatan-nubuatan ini, wah ini menunjukkan bahwa
Yesus yang lahir sebagai bayi itu bukan bayi biasa. Dia manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Dia manusia sejati, tapi dia bukan manusia biasa. Manusia sejati karena dijelaskan oleh firman Tuhan, sebagai Tuhan yang mengambil rupa manusia, ia telah mengosongkan dirinya, dikatakan begitu. Makanya dia menjadi manusia biasa yang lapar. Tuhan Yesus merasa haus, ya, pernah berkata, "Aku haus." Lalu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya membeli makanan untuk mereka, dan mereka makan, ya, mengadakan perjamuan. Tuhan Yesus bisa menangis ketika datang di kuburnya Lazarus. Dia menangis, yang ditangisi bukan Lazarus, tapi orang banyak di sekitarnya. Loh, seperti itu. Tapi kemanusiaan Yesus ada. Ya, seperti itu. Hanya dia mengosongkan dirinya. Nah, saya sempat merenungkan dan saya mengartikan kenapa Yesus punya kuasa. Karena Yesus senantiasa berhubungan dengan sorga. Doanya kuat sekali Yesus itu. Dan kalau orang mau punya kuasa, ya memang hubungannya orang yang doanya kuat. Jangan berharap punya kuasa kalau hubungannya dengan Tuhan terganggu, apalagi jatuh dosa seperti itu. Tidak bisa melihat Tuhan kalau orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kemudian ayat yang ke-11, sesudah kesusahan, jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Ya, seperti kita tahu, Tuhan mengucapkan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu sumber segala kebenaran. Dia sebagai orang benar. Dan dikatakan ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Bukankah ini diulang-ulang bahwa Mesias itu akan menebus dosa umat manusia? Sebab itu aku akan membagikan kepadanya, dikatakan selanjutnya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Artinya apa ini? Kalimat yang tepat saya kalimatkan begini. Mesias itu nanti kalau sudah dibiarkan Tuhan tersiksa, pada akhirnya kita tahu di atas kayu salib, lalu dikubur di antara pemberontak-pemberontak, ternyata Yesaya menubuatkan umurnya akan panjang. Nah, akhirnya terbukti tidak selanjutnya mati, tapi dia bangkit kembali dan umurnya panjang. Lalu akhirnya pribadi Mesias ini akan memiliki kuasa atas orang-orang besar dan orang-orang kuat. Akan memiliki kuasa atas orang-orang besar dan orang-orang kuat. Nah, sekarang kan sudah terbukti. Raja-raja, kepala negara, orang-orang besar dan kuat, banyak yang beriman kepada Yesus Kristus dan menyembahnya sebagai raja di atas segala raja. Bukankah ini nubuatan yang sudah terbukti hari ini? Dan ini merupakan permulaan kita meneliti Alkitab, saudara-saudara. Jadi kemarin setelah kita kebingungan mencari yang Maha Kuasa itu yang benar yang mana, sekarang fokus kita kepada pribadi Mesias, yaitu yang lahir dalam Yesus Kristus, dan mulai dari nubuatan-nubuatannya. Nah, nubuatan-nubuatannya sudah terbukti, sekarang ini terjadi. Dan nubuatan-nubuatan ini mengandung pemahaman teologis atau pemahaman kerohanian yang dalam. Kalau kita tidak merenungkannya, kita tidak bisa memahaminya. Ya, contohnya ini, di kitab Yesaya ini ada banyak hal yang terbolak-balik dan bahkan tidak masuk akal, tapi ternyata di situ terbukti pada akhirnya nanti pada diri Tuhan Yesus Kristus. Wong sudah dikubur kok umurnya panjang. Seperti itu bagaimana? Nah, ini kalau kita tidak mau memahami,
Ada orang-orang yang membaca ini tapi tidak mau memahami. Contohnya musuh-musuh iman Kristen itu belajar Alkitab loh. Mereka bahkan mungkin membaca berkali-kali melebihi saudara, tapi tidak mau menerima. Ya sudah. Tapi kalau yang mau menerima dipimpin oleh Roh Kudus, baru kita memahami. Tidak ada pribadi di luar Yesus yang dapat menyelamatkan umat manusia. Coba carilah dimanapun. Semua kepercayaan, tidak ada yang seperti Yesus Kristus yang menjanjikan menjadi imam besar agung kita, yang bisa membawa kita kepada yang maha kuasa. Dan kita sampai sekarang bahkan dapat berdoa, melayani Tuhan dengan doa, datang kepada Tuhan dengan doa mudah sekali, karena punya perantara, imam besar agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ini diakhiri dengan penegasan aja, ya tadi bahwa orang-orang kuat dan orang-orang besar dianugerahkan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Cukup jelas ya? Jadi diulang-ulang, yang menanggung dosa dan berdoa bagi orang-orang jahat. Siapa itu? Kita, saudara, yang didoakan, ditebus, dan dibela oleh Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, sampai di sini kita meneliti soal nubuatan-nubuatan Mesias. Sehabis ini kita akan meneliti kelanjutannya. Pertanyaan, benarkah Yesus itu Allah yang mengambil rupa manusia? Bukti-buktinya apa? Nah, kita sudah mendapati bukti jauh sebelum kelahirannya sudah dinubuatkan oleh kitab suci yang ditulis beribu-ribu tahun dengan satu pokok bahasan, yaitu penyelamatan umat manusia. Kita baru sampai di nubuatan. Besok bukti-bukti berikutnya. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa, saudara-saudara. Kita akan berdoa untuk nama-nama yang harus kita doakan, dan juga berdoa syafaat yang lain. Kita pujikan, berfirmanlah Tuhan, dan kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami dengan berusaha seteliti mungkin kami membaca kitab suci, merenungkan firman Tuhan dengan seksama dan sesuai dengan yang Tuhan anugerahkan, khususnya kepada hamba-Mu ini yang mengimpartasikan kehendak Tuhan. Berikan lebih lagi Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua, juga termasuk kami yang mendengar, bahkan juga memberikan kemampuan untuk menggali lagi lebih dalam setiap kunci-kunci kemenangan dari Tuhan. Kami mengucap syukur penelitian akan firman Tuhan sampai kepada pribadi Mesias yang merupakan dasar iman kami. Dan biarlah ini membawa kami semakin berakar untuk percaya kepada Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua ya Tuhan, dan terus berikan pewahyuan, sehingga sungguh hanya Tuhan yang dimuliakan, kami semua diberkati. Sekarang kami berdoa syafaat untuk kondisi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan yang terus berkarya dengan segala dinamikanya,
secara kemanusiaan kalau kami melihat di sekeliling kami, maka kami bisa dihinggapi rasa takut, khawatir, dan susah, prihatin, tapi kami berpegang kepada Tuhan saja. Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan kami datang mendekat, bergaul karib, mengungsi kepada Tuhan, sehingga Tuhan semakin terus kami boleh merasakan pertolongan Tuhan yang besar atas kami. Terima kasih Bapa, dan kami sekarang berdoa untuk saudara kami yang nama-namanya kami panjatkan ini, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Muhsalam, saudara kami Partijah, semuanya di Purwodadi, saudara kami Indah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Geovano Wibowo, saudara kami Supriyanto, saudara kami Endang Wilandari, semuanya di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo, saudara kami Sugiem Joyo Suwarno, semuanya di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang. Kami menyerahkan Tuhan, siang malam kami berseru sesuai dengan firman-Mu. Sekarang Tuhan yang berkarya atas nama-nama yang kami panjatkan dan memberikan mujizat-Mu, sehingga untuk kemuliaan nama Tuhan membangkitkan iman banyak orang, meneguhkan iman, dan menyelamatkan banyak orang. Ini doa kami. Selebihnya kami sangat bergantung kepada kemurahan dan anugerah Tuhan yang besar. Berkati keluarga dari nama-nama yang kami panjatkan ini terus dalam ketabahan kekuatan dan juga limpah rahmat, kecukupan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan yang menjawab pergumulan, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami dapat meneguhkan iman kami melalui firman-Mu. Kami semakin dapat mengenal Tuhan, semakin memiliki percaya diri, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang mendukung. Terus kami mohon saudara memberikan dukungan kepada kami dengan mengikutinya, masuk di kolom chatting, memberitahukan bahwa Anda mendukung kami, itu menambah semangat kami, dan juga dukungan doa, dukungan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang mendukung, lebih banyak lagi yang diselamatkan, lebih banyak lagi yang diberkati bersama-sama dengan kita, saudara-saudara sekalian. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.